Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah majelis tafsir Idain, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Idain pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 59, halaman 158. Al-A'raf ayat 59. Di ayat 59 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad, ini ada harf taukid ya, dua harf taukid. Pertama lam taukid, yang kedua qad ya, sama harf taukid juga, berfungsi untuk menguatkan ya. Tujuannya untuk menanamkan keyakinan dalam hati kita. Laqad, sungguh-sungguh, arsalna, ninya anaknya itu dhamir muttasil ya, kata ganti yang bersambung ya. Arsala bersambung dengan na, maksudnya di sini adalah kami. Kami di sini adalah Allah. Kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, ila kepada kaumnya. Nabi Nuh ini merupakan seorang rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tidak semua nabi itu menjadi seorang rasul. Bahkan Nabi Nuh ini merupakan ulul azmi pertama. Jadi di antara sekian banyak nabi itu ada beberapa orang yang diberi SK oleh Allah sebagai rasul. Dari beberapa rasul itu ada orang yang dipilih oleh Allah menjadi ulul azmi. Ada 5 orang rasul yang diberi gelar ulul azmi itu. Pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, itu rasul-rasul yang diberikan gelar oleh Allah sebagai ulul azmi. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Ini kalau membaca dalam sejarah itu Nabi Nuh itu diutus sekitar daerah Irak itu Pak, daerah Irak. Dan Allah tidak mengatakan ila ummatihi gitu, tapi Allah katakan ila qaumihi. Pertama karena memang Nabi Nuh diutus oleh Allah sifatnya lokal gitu, lokal. Kalau Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, karena orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Nuh itu secara
akidah, secara ibadah, secara akhlak gitu. Itu banyak sekali penyimpangannya. Banyak perbuatan dosa yang mereka lakukan, sehingga tidak pantas mereka itu dikatakan umat gitu, tapi pantasnya itu dikatakan kaum. Nah, hari ini kira-kira kita ini pantas nggak dikatakan umat atau kaum gitu. Orang Indonesia itu pantasnya disebut umat atau kaum gitu. Maunya sih kita disebut umat, maunya gitu kan. Tapi apakah indikator untuk disebut umat sudah tercapai atau belum? Karena kalau melihat dalam Al-Quran, bangsa-bangsa ataupun suku-suku ya, atau manusia-manusia yang disebut kaum itu secara akidah ya, mereka juga rusak ya. Banyak menyekutukan Allah, secara ibadah pun rusak ya, secara akhlak pun rusak ya. Nggak ada orang terdahulu yang disebut oleh Allah sebagai umat, nggak ada, semuanya kaum. Nah, tinggal dilihat saja indikator sekarang dalam hal akidah, bagaimana akidah masyarakat hari ini. Dalam hal ibadah, bagaimana ibadahnya masyarakat hari ini. Dalam hal akhlak, bagaimana akhlak masyarakat hari ini. Tinggal menggunakan data statistik aja Pak, nanti diambil ya mayoritas kan gitu kan. Faqala, Nabi Nuh berkata, ya qaumi, ya wahai qaumi, wahai kaumku, u'budu, beribadahlah kalian, sembahlah oleh kalian, atau mengabdikan, menghambakan dirilah kalian Allah, kepada Allah, ma tidak ada, nih maknya makna ini Pak, ma tidak ada lakum bagi kalian min ilahin, sedikit pun, ini minnya min bisa harfu jar, bisa Pak, disebut harfu jar karena kata ilahnya haknya di kasroh, itu kasrotain. Disebut harfu tab'id ya, menunjukkan sedikit bisa juga. Yang mana tidak ada sedikit pun, atau tidak ada satu pun ilah, tidak ada satu pun Tuhan ghairu. Maksudnya ghairullah, itu hu-nya itu domir, kata ganti untuk Allah. Tidak ada satupun ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kalimat ini Nabi Nuh itu mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dari kalimat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu seorang muslim, seorang muslim yang mengesahkan Allah. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh, akhafu, takut, alaikum, menimpa kalian. Kita sering katakan kalau menggunakan ain, ala itu menunjukkan ada bahaya ya, ada ancaman, ada malapetaka di baliknya itu. Sesungguhnya aku takut ya menimpa kalian azab siksa yaumin azim ya, pada hari yang sangat besar. Maksudnya adalah hari kiamat itu. Nah, ini kan merupakan sebuah peringatan keras sebenarnya. Sebuah peringatan keras sebagai bentuk perhatian, bentuk sayangnya
Nabi Nuh kepada kaumnya. Qala, berkatalah atau menjawablah al-mala'u. Al-mala'u itu mil'u, orang-orang yang memiliki al-mil'u itu kan penuh, Pak, artinya penuh. Orang-orang yang memiliki kemampuan yang penuh gitu. Nah, siapa yang memiliki kemampuan yang besar, yang penuh itu? Satu ya penguasa itu. Penguasa itu kan memiliki kekuasaan yang besar. Yang kedua orang kaya. Orang kaya itu kan memiliki kekayaan yang banyak. Kekayaannya penuh lah, banyak. Yang ketiga al-mala'u itu ya ilmuwan, ulama. Mereka orang yang memiliki ilmu yang luas kan. Nah, mereka itu baik penguasa, orang kaya ataupun ilmuwan dari kalangan kaumnya Nabi Nuh itu menjawab atau berkata, wa qala al-mala'u min qaumihi. Di sini menggunakan min karena tidak semua kaumnya Nabi Nuh itu al-mala'u. Ya, ada juga rakyat biasanya ada, ya, masyarakat biasanya ada. Tapi kan kalau masyarakat yang bicara nggak diperhitungkan, Pak. Nggak ngaruh gitu kalau rakyat biasa. Makanya yang berkata ini nggak main-main, ini yang berkata ini pentolan kaum Nabi Nuh. Apa isi perkataannya? Inna, sesungguhnya kami gitu. Jadi asalnya itu inna harfu taukid plus nahnu gitu. Inna nahnu, sesungguhnya kami, la sungguh. Ini memakai harfu taukid juga nih, lamnya lam taukid. Pede banget mereka menjawabnya itu gitu. Sesungguhnya kami, kata kaumnya Nabi Nuh, la naroka, sungguh melihat engkau wahai Nuh, fi, berada di dalam, dolalin, kesesatan, mubinin, yang sangat nyata. Wah, lamun jaman ayeuna mah bahasana naon gitu. Ente mah gini. Oh, dia mah ulamanya ulama begini. Kan tidak sedikit hari ini ulama-ulama yang akidahnya bagus, ya, ibadahnya bagus, akhlaknya pun terpuji gitu ya. Tetapi gara-gara mengajak manusia untuk mengesahkan Allah ya, dengan serius, itu kan bukan hanya tantangan yang dihadapi, hambatannya pun besar sekali. Dan itu bukan dari masyarakat biasa saja itu. Di dalam masyarakat biasa mah geus leheung atau gitu. Ya dari kalangan orang-orang intelek, dari kalangan orang-orang terpelajar itu. Banyak penentangan. Bahkan mungkin kalau hari ini penentangannya bukan hanya melalui ucapan gitu. Penentangannya itu akan melalui undang-undang mungkin kalau hari ini, Pak. Undang-undang ITE mungkin, atau undang-undang ujaran kebencian mungkin gitu. Jadi Nabi Nuh bisa saja kalau hari ini dianggap sebagai orang yang mendakwahkan kebencian gitu. Sehingga ditanggapinya pun bukan oleh orang biasa, melainkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan penuh, kekayaan penuh, ya, ilmu yang banyak.
Sebetulnya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melek, Pak, untuk melek. Jadi kita diajarkan hari ini untuk bisa membaca gitu, menilai gitu. Kan masyarakat banyak sekali sekarang yang mudah terpengaruhi gitu. Sehingga tidak punya kemampuan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah harapannya gitu ya, harapannya kita ini berada di dalam perahunya Nabi Nuh gitu. Jangan menjadi orang yang berseberangan dengan Nabi Nuh. Nah untuk tahu sampai di mana, apakah kita ini berada dalam gerbongnya Nabi Nuh atau berseberangan dengan Nabi Nuh, ya tinggal baca saja, Pak. Tinggal lihat saja, nilai saja diri kita. Ketika ada hari ini orang yang menyampaikan al-haq gitu, dan sudah yakin itu adalah al-haq gitu. Tapi kemudian karena kecerobohan kita, tanpa mau mengkaji lebih jauh, tanpa mau memfilter lebih selektif, atau karena kebencian kita ya, mungkin karena beda ormas atau beda partai politik gitu, lalu kita pun ikut-ikutan membenci orang yang menyuarakan al-haq. Sebetulnya kita ini kalau di zaman Nabi Nuh itu berada dalam barisan orang yang menentang Nabi Nuh sebetulnya. Jadi kalau ditanya, seandainya kita ini hidup di zaman Nabi Nuh, apakah kita akan menjadi pengikut Nabi Nuh atau penentang Nabi Nuh? Ya jangan jauh-jauh mengukurnya ke zaman Nabi Nuh, diukur saja zaman sekarang. Kita berada dalam posisi yang mana saat ini? Seandainya engkau hidup di zaman Nabi Muhammad, apakah akan menjadi pengikut Nabi Muhammad atau penentang Nabi Muhammad? Lihat saja sikap kita, respon kita hari ini terhadap al-haq. Kalau kita menentang al-haq berarti kita itu gerbongnya Abu Jahal sebetulnya, kalau ditakdirkan hidup di zaman Nabi Muhammad. Kalau kita pembela al-haq berarti kita gerbongnya Nabi Muhammad, kalau ditakdirkan hidup di zaman Nabi Muhammad itu. Cuman kan kadang orang suka begini, sok gergeten keheul gitu, keheul ke Abu Jahal gitu, keheul ke Fir'aun gitu, keheul ke anaknya Nabi Nuh Kan'an gitu. Tapi pada saat yang sama dirinya sendiri mirip-mirip Abu Jahal gitu, mirip-mirip Kan'an, mirip-mirip Fir'aun gitu. Kadang begitu. Kita lanjutkan ayat 61. Qala, nah berkatalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang sangat bijak ya. Bahkan kalau dilihat dari narasinya nih, redaksinya, itu dengan jawaban yang sangat lembut gitu. Ya qaumi, nah wahai kaumku. Ini mimnya di kasroh, Pak, kasroh. Itu menunjukkan adanya kasih sayang. Namun bahasa kita mah, ya anaking, nah gitu Pak, ya kaum gitu. Wahai bangsaku, gitu. Wahai masyarakatku. Gitu. Mi itu kan menunjukkan kepemilikan saya, Pak. Laisa, bukanlah bi aku ini dolalah orang yang sesat. Saya ini bukan orang yang sesat. Jawaban itu disampaikan oleh Nabi Nuh ketika beliau dituduh oleh al-mala'u sebagai orang-orang yang
dalam kesesatan yang nyata. Yang tentu Pak, masyarakat waktu itu, kalau tidak dikatakan semuanya, hampir semuanya percaya dengan propaganda al-malahu, para pembesar, hartawan, orang-orang waktu itu. Saya ini bukan orang yang sesat gitu. Walakinni, akan tetapi saya ini rasulun, seorang rasul min rabbil alamin, yang diutus oleh Rabb semesta alam. Ini kan jawabannya luar biasa ini Pak. Nah hari ini kan banyak orang-orang yang soleh gitu ya, yang taat, kemudian dituduh dengan menyebarkan kesesatan. Sebetulnya mereka kan udah mengklarifikasi gitu, bahkan mungkin sudah bersumpah dengan nama Allah, malah lain bersumpah deh, sudah bersumpah, sudah bernazar, sudah di atas sumpah itu apa? Mubahalah, sudah bermubahalah. Kalau saya menyebarkan kesesatan, saya siap menanggung begini. Nah itu kan untuk menanamkan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa apa yang disampaikannya itu betul-betul ikhlas, betul-betul berdasarkan kajian, berdasarkan dialog, diskusi, ya, konsultasi dengan para ulama, sehingga sampailah kepada titik keyakinan bahwa itu adalah benar gitu. Tapi kan banyak yang menentang juga kan gitu. Karena begitu hari ini. Ayat 62, uballigukum, balik itu sampai. Kalau dikaitkan dengan usia balik ya. Terus balik kan gitu. Baligo ani walau ayahan, sampaikanlah dariku. Kalau dalam bahasa kita tablik gini Pak. Uballigukum, aku sampaikan kepada kalian risalati Rabbi, risalah Allah. Yang aku sampaikan ini adalah ajaran yang datang dari Allah. Risalah Allah itu hanya satu Pak, Islam. Risalah Allah satu. Jadi kalau ada yang nanya hari ini, agama samawi hari ini hanya satu, Islam. Nggak ada agama samawi hari ini selain Islam, nggak ada. Kalau dulu kan suka ada gini dikit di sekolah ke SD ke SMP. Anak-anak agama itu terbagi dua, ada agama samawi, ada agama ardi, gitu. Agama samawi itu agama yang datang dari langit gitu. Agama ardi itu agama budaya buatan manusia, hasil karya cipta kersa manusia, agama ardi itu. Nah agama samawi untuk konteks hari ini hanya satu, ya Islam. Kenapa? Karena agama yang mengesahkan Allah hari ini hanya Islam. Tidak mungkin agama samawi tidak mengesahkan Allah, atau tidak bisa agama samawi atau mengaku agama samawi tapi tidak mengesahkan Allah. Yang aku sampaikan ini adalah risalah Allah, kata Nabi Nuh itu. Bukan pikiran saya,
bukan hasil renungan saya, tapi adalah wahyu. Wa ansahu, dan aku berikan nasihat kepada kalian. Ini nasihatnya bahasa Arab itu, Pak. Dan aku memberikan saran, berikan masukan, berikan arahan. Itu yang namanya penasehat, itu fungsinya begitu, Pak. Jadi orang yang memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan masukan, saran, nasihat. Wa ansahu lakum, ini menggunakan lakum karena memang yang diinginkan di balik sebuah nasihat itu kemaslahatan, kebaikan, islah, perbaikan. Wa a'lamu, dan aku mengetahui minallahi, apa yang datang dari Allah, ma segala sesuatu la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Allah, banyak ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada saya yang tidak Allah ajarkan kepada kalian. Ayat terakhir, bukan, kedua terakhir. Awa ajibtum, awa ajibtum, apakah kalian heran gitu? Ta'ajub, ta'ajub itu bisa artinya kaget, bisa heran, bisa kagum, tergantung redaksinya seperti apa. Jadi apa awa ajibtum, ini sebuah pertanyaan negatif, kalimat negatif. Kenapa kalian heran? Kenapa kalian kaget? Anja'akum, ketika datang kepada kalian dzikrun, peringatan min rabbikum, dari Rabb kalian. Mengapa kalian harus kaget, harus heran gitu? Ketika datang tazkirah gitu, peringatan-peringatan dari Rabb kalian, ajaran dari Rabb kalian. Apa isi tazkirahnya? Tadi tuh di ayat awal disebutkan, inni akhafu alaikum adzab yaumin adim, aku takut menimpa kalian siksa di hari yang sangat besar. Itu tazkirah. Yang tentu sebelum sampai kepada peringatan, Nabi Nuh itu kan seorang rasul, bahkan ulul azmi, Pak. Sudah tentu paham, menguasai fikih dakwah gitu ya, kalau istilah hari ini, menguasai metode dakwah, tahapan-tahapan dakwah paham betul. Secara garis besar kan tahapan dakwah itu 3, Pak. Kalau lihat dalam surat apa tuh, An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Satu tahapan dakwah itu bil hikmah, walaupun nanti banyak tafsiran bil hikmah itu. Satu, bil hikmah itu maknanya bil Quran was sunnah, ajaklah manusia kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, bil hikmah itu dengan ilmu yang luas, dengan pemahaman yang benar. Yang ketiga, bil hikmah itu dengan kebijaksanaan, dengan kasih sayang. Jadi yang pertama bil hikmah tuh. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Awalnya kan begitu, Pak. Orang ketika berdakwah kan begitu. Terlebih-lebih ketika yang dihadapi itu orang-orang soleh, orang beriman.
harus diberikan semacam tafsir, kabar gembira, motivasi. Baru kalau memang tidak bisa bil maudatil hasanah, tahap yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu dengan cara debat atau dengan an-nadhir, peringatan. Apakah kalian kaget ya dengan datangnya kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, ala rajulin, yang dibawa oleh seseorang, minkum, dari kalangan kalian. Saya ini sama dengan kalian gitu, satu suku gitu, satu bangsa gitu, satu bahasa gitu. Liyungdirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Kenapa muncul memberikan peringatan? Karena begini nih, kalau dilihat dalam sejarahnya Pak, nanti bisa dilihat dalam yang paling gamblang itu dalam surat Nuh Pak. Surat Nuh itu kan bicara Nabi Nuh itu sebagian besar. Atau dalam surat Hud juga ada tuh. Ini sebelum Nabi Nuh itu diutus, orang-orang masyarakat pada waktu itu mereka mendirikan ini Pak, tempat-tempat ibadah lah, semacam masjid kalau hari ini, tempat-tempat ibadah semacam masjid. Kemudian pada saat itu ada beberapa orang soleh dari kalangan mereka itu yang sudah meninggal dunia kan. Nah, dalam rangka mengenang mereka, mengenang namanya, mengenang perjuangannya, mengenang kesolehannya, atau dalam rangka menginspirasi mereka, dibikinlah gambar-gambar gitu Pak, gambar-gambar di sekeliling tempat ibadah, di sekeliling masjid itu dibikin gambar-gambar gitu Pak, gambar-gambar orang soleh. Satu Yagus itu Pak, namanya itu Yagus, yang kedua Ya'ub, yang ketiga Nasro, satu lagi saya lupa namanya itu. Gambarlah tuh, itu orang-orang soleh itu Pak. Dan 4 orang itu nggak minta digambar, enggak. Ketika hidupnya, nanti kalau saya meninggal, tolong saya gambar tempelkan di masjid, nggak minta begitu. Cuman ini mah inisiatif, kalau bahasa hari ini mah kreativitas gitu. Kreativitas orang waktu itu saja. Gambarlah tuh di sekeliling tempat ibadah teh. Mun ayeuna meureun ditempelkeun dina kalender begitu Pak. Ditaplokeun di kamar kan gitu, di figuraan atau mungkin di masjid gitu. Asalnya berupa gambar saja Pak, lukisan. Tapi lama-lama kumaha cenah lamun lain lukisan atuh cenah cuang jieun patung we mileuh ade cenah gitu. Dijieunna patung Pak, patung. Nu tadina gambarnya jadi patung. Diberi nama di situ. Yagus, Ya'ub, Nasr. Nah itu. Sebetulnya di antara mereka mungkin ada yang niatnya baik Pak, tapi tanpa ilmu gitu Pak. Niatnya baik untuk mengenang jasa-jasanya, untuk menjadikan sebagai sebuah motivasi bagi generasi berikutnya. Nih dulu pernah ada orang soleh nih, namanya ini gitu. Ada juga yang karena tidak tahuannya ya. Atau ada juga yang tahu itu salah tapi karena mungkin ingin menentang Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nah,
Awalnya nggak disembah Pak, enggak. Cuma dibikin patung aja. Mungkin kalau hari ini mah sebagai hiasan seni atau sebagai monumen untuk mengenang sejarah. Tapi ujung-ujungnya generasi berikutnya, kan generasi sekian ratus tahun yang akan datang, Nabi Nuh itu kan sebelumnya sudah banyak kaum sebelum Nabi Nuh. Dan sekian ratus tahun yang akan datang tidak tahu kan apa alasan dulu orang membuat patung, nggak tahu. Nah, sedikit demi sedikit ada yang mengkultuskan. Setelah mengkultuskan ada yang memujanya, ada yang memujinya, ada yang bertawasul dengan orang-orang itu. Ya akhirnya ya yang tadinya hanya sebatas gambar itu dipenuhilah tuh tempat ibadah itu dengan patung-patung. Maka Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka untuk memberikan peringatan. Tentu tadi dengan bertahap Pak, tidak langsung bertahap. Ini kalau baca dalam Al-Quran Pak ya, banyak nabi-nabi, rasul-rasul, ulul azmi yang perjuangan dakwahnya itu memberantas kemusyrikan, dan salah satu simbol kemusyrikannya itu patung gitu. Nabi Ibrahim ulul azmi itu menghadapi masyarakatnya, bahkan ayahnya pembuat patung. Nabi Nuh juga menghadapi kaumnya yang menyembah patung Lata Uzza Manat. Ini Lata Uzza Manatnya itu bukan orang musyrik, orang soleh Pak. Tidak berdosa juga, karena kan mereka tidak minta disembah. Yang berdosa itu yang menyembahnya. Jadi kalau hari ini banyak umat Islam yang menyembah para wali, para walinya nggak dosa, toh mereka nggak minta disembah. Ya umat Islamnya saja hari ini yang salah menyembah mereka. Atau kalau hari ini banyak umat Islam yang menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya beliau kan nggak minta disembah tuh Pak. Yang salah itu yang menyembahnya kan gitu. Kalau hari ini ada orang yang menyembah Nabi Isa kan tidak minta disembah. Yang salah itu yang menyembahnya kan gitu. Kecuali kalau minta, kata Abah Ridwan, nanti kalau saya meninggal tolong bikinkan patung, setiap pagi bikinkan sesajen. Nah itu Abah Ridwan sudah mentuhankan dirinya, itu berdosa dia. Kata. Jadi kita lanjutkan nih. Walitattaqu, dan aku ini diutus oleh Allah untuk mengajak kalian bertakwa. Pertama memberikan peringatan, kedua mengajak kalian bertakwa, atau supaya kalian bertakwa. Wala'allakum, mudah-mudahan, turhamun, kalian diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah SWT. Coba nih kaumku gitu, seandainya yang Allah utus kepada kalian itu bukan dari kalangan kalian, dari kalangan malaikat umpamanya, rekumahat apa? Seandainya nih hari ini Allah mengutus kepada kita untuk memberikan peringatan, itu malaikat, pasti kabur kita itu Pak, kabur sieun atuh Pak. Kan itu digambarkan malaikat itu sayapnya segede apa, gedenya segede apa, pasti kabur itu. Yang kedua, tidak akan ngerti juga bahasanya kan gitu. Nukatilu atau palba aya nu nyarita gaib gitunya. Ceramah di dia, ceramah di sini nih. Malaikat ceramah. Eta aya sorat di mana cenah? Jirim teh ciri. Pasti kalalabur kan gitu nya. Sok geraina lamun kericing di rumah tiba-tiba aya suara seri lompat kan gitu.
Tak itulah rahasia hikmah kenapa Allah itu selalu mengatakan mengutus nabi dan rasul itu dari kalangan mereka. Cuman justru mereka inginnya nabi dan rasul itu diutus dari bangsa malaikat gitu Pak. Manya aya nabi seperti kieu kan gitu ngomong teh. Mestinya nabi mah kayak begini. Jadi dari kalangan manusia itu Pak. Dari kalangan manusia. Ayat terakhir, fakadzabuhu. Lalu mereka mendustakan Nabi Nuh atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Fa'angzainahu. Kemudian kami pun menyelamatkan Nabi Nuh. Jadi Allah menyelamatkan itu kan setelah melihat respon sikap dan tantangan mereka terhadap Nabi Nuh selama 950 tahun gitu Pak. Bukan edel-edel eta. Taruhlah Nabi Nuh itu tong 950 tahun dakwahnya. 50 tahunnya itu belum balik umpamanya. Mulai usia 51 tahun umpamanya gitu. Berarti 900 tahun tuh dakwahnya. Mereka menentang. Wah, udah kebayang Pak, 900 tahun itu menentangnya kayak gimana gitu ya. Caci maki mungkin kayak gimana. Nah, sampailah kepada puncaknya tuh Allah perintahkan kepada Nabi Nuh itu kalau baca dalam ayat yang lain itu untuk membuat sebuah bahtera, itu sebuah perahu yang justru perintah Allah itu membuat perahunya itu satu di musim kemarau gitu ya. Yang kedua bukan di lautan Pak, di daratan gitu ya. Bikin perahunya di daratan. Itu kan menjadi heboh juga gitu Pak. Ayat orang yang selama ini sudah dibenci gitu Pak, dibenci atau tadi dianggap sesat. Lamun ayeuna baru dianggap gelok gitu Pak. Eta ngin parahu keur usum halodo berarti gitu Pak. Ngin parahu di darat henteu gelok mah berarti gitu menjalma ayeuna kan gitu Pak. Itu semakin menjadi-jadi itu Pak kebencian mereka kepada Nabi Nuh itu. Nah, sebetulnya itu adalah rencana Allah gitu. Rencana Allah karena melihat kedustaan mereka kepada Nabi Nuh, fa'angzainahu lalu kami selamatkan Nabi Nuh. Walladzina dan orang-orang ma'ahu yang bersamanya. Banyak riwayat yang mengatakan jumlahnya sedikit. Ada yang mengatakan 13 orang gitu. Orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh itu sekitar 13 orang. Ada yang mengatakan lebih sedikit lah, belasan jumlahnya itu. Fil fulki, diselamatkannya oleh Allah bersama dengan orang yang beriman itu dengan menaiki sebuah bahtera. Wa agrokna, dan kami tenggelamkan alladzina orang-orang kadzabu yang mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami. Nah ini nggak bisa diselamatkan lagi nih Pak. Ketika mereka ditenggelamkan nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi kalau baca dalam Al-Quran pernah beberapa kali Allah menenggelamkan manusia. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Kemudian Fir'aun dan para pengikutnya di zaman Nabi Musa ditenggelamkan. Yang diselamatkan itu ketika ditenggelamkan satu Nabi Yunus Pak. Nabi Yunus itu karena sebelumnya juga orang soleh gitu. Ketika ditenggelamkan masuk ke dalam perut ikan pun tetap jadi orang soleh. Dan kesalahannya pun kalau menurut standar kita itu nggak salah gitu. Mencek urang gitu ya, cek urang tidak salah. Nabi Yunus itu nggak salah.
Nabi Yunus itu kan hanya ini saja. Beliau itu ketika berdakwah menghadapi kaumnya, lalu kaumnya itu menentang gitu, tidak mau mendengar. Beliau kecewa. Dan bukan sekali dua kali, tentu kan udah berkali-kali. Akhirnya Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya tanpa ada izin dari Allah, tanpa ada instruksi dari Allah. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, beliau baru mau hijrah ke Madinah itu setelah ada izin dari Allah itu. Kalau tidak ada izin dari Allah, itu khawatir nanti akan diponis seperti Nabi Yunus itu, lari dari medan perang gitu Pak, lari dari perjuangan. Kan cek ukuran kita, menurut ukuran kita biasa kan gitunya. Urang mah kan lamun dakwah gitunya, teu didengar pindah masjid geus biasa kan gitu. Lamun aya kahayang teu direspon teu ka masjid deui geus biasa kan gitu teh. Itu kan kita Pak sering itu teh. Itu teh lamun dikaitkeun jeung kisah Nabi Yunus, itu teh lari dari perjuangan Pak, nu pararundung, nu pararindah masjid gitu teh Pak. Maksudnya kan dilakukan saja kan dakwah gitu Pak. Tong gampang baperan gitu Pak. Siapa tahu kita salah gitu. Lalu diberikan masukan yang benar oleh orang lain. Innahum, nah sesungguhnya mereka kanu, keadaan mereka itu kauman, adalah kaum. Amin. Pakai ain nih Pak, bukan pakai alif nih. Jadi lamun ada nyebutkan amin, mudah-mudahan sing diberi pemajikan opat, amin. Kalau pakai ain itu artinya buta. Orang-orang yang buta, mereka itu adalah kaum yang amin, yang buta. Pakai hamzah, amin. Mudah-mudahan Bapak sing banyak rezekinya, amin. Sok aya nu lekoh, geuning lekoh, amin. Nah itu teh buta, kaum yang buta. Yang mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.